Jangan kau tutupi di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekar lebam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan,
Bahumu yang dulu kekar lebam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Oke, luar biasa sekali pada sore hari ini kita bergabung kembali di studionya Jupen Manajemen tentunya. Kepada seluruh pemirsa yang dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama kita. Ada saya, Riki Rianto, halo. Dan di sebelah kiri saya sudah ada bintang tamu ini ya. kita bergantian ini ya, Adian. Iya, betul sekali. Kemarin saya sebagai bintang tamu, tapi sekarang Adian Wardiansyah selaku bintang tamu. Ya. Selamat sore Adian. Selamat sore ya. Iya, kita ucapkan salam dulu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan pemirsa semua. Jangan lupa nanti saksikan acara ini akan diunggah ke channel YouTube-nya Jupen Manajemen. Tapi tunggu ya, sabar. Mohon bersabar karena pada sore hari ini saya akan sedikit mengupas tuntas ini ya. Judulnya mengupas tuntas. Curiga balas dendam ya. Balas dendam ini. Akan mengupas tuntas tentang. Cuman kita sekarang berdua ya. Kemarin iya. mah ada kemana ya player kita ya? Gak tahu. Setia mungkin ini ada di depan. Player kita ternyata ada di backstage ya. Ada di belakang kita tetap menemani. Tetap dengan Taufik Sambas. Taufik Sambas luar biasa. Oke, baik Adian, pada sore hari ini kita mulai saja bincang bicara bliss pada sore hari ini. Ngobras tea. Ngobrol santai. Makanya, bisa bincang bicara bliss juga ada ya. Betul. Tentunya sharing season lah. Kita sharing season pada sore hari ini. Siapa tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pemirsa tentunya yang nanti akan melihat siaran kita pada sore hari ini. Oke, Adian, yang pertama ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Waduh. Tak sayang maka tak cinta. Nah, nanti tak cinta maka ta'aruf. Tak cinta maka ta'aruf ya. Nah, pepatah tersebut memang luar biasa Adian ya. Betul. Sekarang saya ingin lebih mengenal lebih jauh Adi. Siapa sih sosok Dian Wardiansyah itu yang ada di Kota Banjar? Nah, barangkali Adian bisa memperkenalkan diri sendiri ya, dari mulai nama, status, tanggal lahir, terus istri, nomor rekening juga boleh disebutkan ya. Oke, silakan saya berikan kesempatan spesial untuk Adian pada sore hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Kota Banjar, terutama teman-teman kita Banjar. Terima kasih Ariki yang luar biasa. Teman-teman, Ariki ini bisa dibilang senior saya di Banjar dalam bidang yang nanti kita bahas mungkin ya. Baik, perkenalkan nama saya Dian Wardiansyah. Saya kelahiran hari Senin, tepatnya bulan ini sebenarnya tanggal 10 Februari 1987. Alamat saya kalau sekarang itu di Banjarkolot, tepatnya di RT 01 di depan Labkesda atau depan Taman Lat. Alhamdulillah sekarang saya berstatus sudah beristri juga ya, istriku yang tercinta lagi di rumah. Halo Neng Rizka, selamat menyaksikan. Lagi sakit, mohon doanya ya. Sakit apa barangkali? Lagi batuk ya. Mudah-mudahan batuk biasa saja ya. Batuk biasa saja. Bukan cepat sembuh Neng Rizka. Ya, amin ya Allah rabbal alamin. Saya pindah ke Banjar itu 2018. Jadi saya di Banjar ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Awalnya dari Tasikmalaya. Warga Tasikmalaya mana boleh disapa? Saya asli orang Kabupaten Tasikmalaya asli. Tepatnya di Singaparna. Mana orang Singaparna, orang Cikirai. Oke, sebelum dilanjutkan, kalau boleh tahu ini kita sudah sering mendengar istilah Singaparna.
barangkali ini Adian kan asli atau pituin ya, orang Iya. Singaparna, orang Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bisa dikupas sedikit kenapa daerah tersebut dikatakan Singaparna? Barangkali Adian tahu nggak sejarah dari Singaparna? Sedikit ya, menurut usut punya usut lah. Sambil santai ya, aduh teh kemana itu cai itu. Karena ini sistemnya ngobras jadi kita santai saja ya. Menurut sejarah katanya Singaparna itu terdiri dari dua konson atau Dua suku konsonan, kata. dua suku kata. Jadi ada singa dan parna, Parna. katanya. Kalau singa itu ya singa, parna itu depak artinya. Jadi singa depak artinya. Oh, Itu menurut yang dengar, menurut yang saya dengar gitu. dari orang-orang tua di sana Orang-orang gitu. di sana gitu. Singaparna itu ya seperti itu. Kemudian daerah saya sendiri itu Cikirai namanya. Nah, Cikirai itu dulunya banyak tangkal kirai. Dan tentunya Singaparna itu luar biasa sekali ya. Bisa dibilang ibu kotanya sini Langen ya. Langgensari. Langgensari ya. Nah, kalau di soalnya Singaparna sangat terkenal sekali nama pasti itu ya. Pasti. Kalau di sini Langgensari, kalau di Tasik ada Singaparna. Oke, boleh Masyarakat dilanjut. Singaparna semua sehat Boleh ya. dilanjut Adian, Ya, siap. profilnya silakan. Tentunya untuk saya pribadi, saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya, di daerah Singaparna, tepatnya di Cikirai. Saya meniti karir itu sampai saat ini ya hanya menjadi orang biasa dulunya, yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, kemudian saya berkenalan dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Akhirnya saya banyak kenalan, banyak juga akhirnya saya bisa sampailah seperti ini gitu, bisa sampai ngisi acara. Luar biasa ngisi acara. sekali ya. Bisa sampai kenal sama saya, Iya, sama bisa kenal Opik, dan akhirnya ke Banjar ya. juga gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi bangga sekali menjadi orang Kabupaten Tasik ya, terutama di Singaparna, karena saya bisa belajar di sana mulai dari seperti belajar ngaji ya, belajar ngaji juga, belajar berbicara di depan umum seperti apa. Tentunya itu saya tidak lepas dari guru saya, almarhum Pak Haji Mehmet. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kemudian guru saya juga itu sudah meninggal juga, paman saya sendiri itu namanya Mang Iwang. Mang mudah-mudahan, Iwang. ya. Berarti ada Mudah-mudahan- Pak Haji Mehmet, orang yang berperan. Bet- Yang betul kedua sekali. ada Mang Iwang. Betul sekali. Oke. Namun sebelum dilanjut ke profil saya boleh nggak Ariki, saya ingin mengucapkan sapa dulu nih sama Boleh, teman-teman. boleh, siap. Karena takutnya nanti orang mana ya. Mau nyapa dulu nih, baik. Silakan. Teman-teman dari terutama Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, ketua PPI-nya itu Kang Fahri, sekarang sedang seleksi ya, sedang seleksi Di Paskibraka nasional? untuk kayaknya untuk provinsi Oh, dulu. untuk katanya. provinsi, Karena ya, nasional oke. biasanya di provinsi Iya. dipilihnya. Kemudian salam juga kepada keluarga besar tempat saya bekerja di SMK Nurul Salam Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Salam hormat saya Ibu Hajah Neng, Ibu Hajah Uin, kemudian senior saya, kakak saya, bisa dibilang guru saya, motivasi saya itu Kang Deni Romdoni SPD MPD. Kang Deni Romdoni SPD MPD, Ya, selamat betul sekali. menyaksikan. Kemudian teman-teman di kita Banjar. Nah, ini yang paling penting Paling ini. penting kita Banjar, Nanti kalau AEK. tidak disapa dikira loh eta jalma dua menit sombong tak urang gitu. Iya, betul sekali. Kita Banjar, hai AEK semua teman-teman Jenny Iya. semuanya. Pik sedang menemani kita. Anirwan yang sedang bekerja juga. Iya, Anirwan sedang bekerja, yang lagi job sukses semua, Iya. lancar semua. Ya itu Ini mungkin. ngomong-ngomong Nanam kemana ya Nanam ya? Nanam teh katanya ada podcast Oh, katanya, tapi nggak sama. tahu. Sama AEK. Sama AEK. Iya. Oke. Katanya rencana hari ini ada podcast sama AEK. Sukses, lancar Sukses terus. pokoknya. Baik, dilanjut. Oke, ada terima kasih. pertanyaan wes menentang nih sama MC. Luar biasa sekali ya. Profilnya Adian Wardiansyah Ya. ternyata aslinya bukan orang Banjar Opik ya. Aslinya orang Tasik Betul. Malaya. Baru di Banjar ini baru 2 tahun. 2 kurang. tahun. Tetapi menurut saya dalam waktu 2 tahun itu Adian sudah luar biasa sekali. Amin, amin. Bisa amin. Terima kasih. beradaptasi, bisa bersosialisasi dengan Siap. warga Banjar, dengan vendor-vendor yang ada di kota Banjar Tentu. tentunya. Tentu. Bahkan sudah bisa mendirikan wedding organizer ya, Betul, R&D R&D wedding wedding organizer. organizer. Kalau Betul. saya ingat
saya pertama kali ketemu Adian itu biasa diajak sama Opik juga waktu itu. Kita manggung di Perum Pabri. Nikahannya Teh Marlina, katanya sekarang melahirkan. Oh, Teh Marlina selamat ya. Nah di sana saya diajak sama Opik untuk nyanyi. Terus kata Opik, Pak Riki, udah aya we ona cenah. Oh ya siap gitu. Nah terus di sana ternyata ada Adian, ada Neng Rizka dan benar sebagainya. Pemirsa, saya baru ingat sama Opik sama Ariki itu baru bertemu ya. Baru bertemu dan alhamdulillah ya karena memang niat kita itu bersilaturahmi dengan baik. Dari awal ketemu waktu di situ sampai sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu, bekerja sama dan bersilaturahmi. Karena dengan silaturahim katanya memperpanjang rezeki, ya, memperpanjang usia, nah itu memperpanjang yang lainnya. Ya, manjangkeun naon Opik? Manjangkeun babarayaan. Ade teh salah tangkap ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Karena ini masih banyak yang ingin saya tanyakan tentunya ya. Kalau tidak selesai kita kupas hari ini nanti bersambung pasti ada partu Ariki juga ada patunya. Saya juga patunya ada. Oke, kalau tadi dari profil sudah ya, luar biasa sekali. Nah sekarang saya juga ingin mengupas atau bertanya kepada Adian sejarah atau latar belakang di dunia MC ini awalnya dari mana? Karena setiap orang itu pasti punya asal muasal, punya riwayatnya sehingga bisa menjadi seorang MC seperti sekarang ini. Oke, silakan. Ini sejarah saya mah. Mudah-mudahan tidak kelam ya. Ya Ariki. Baik, terima kasih Ariki. Mungkin sejarah pertama itu sekitar tahun 2007 itu saya belajar berbicara di depan itu ketika ada acara Pusat Pendidikan dan Latihan Dasar Paskibra Kabupaten Tasikmalaya 2007. Nah, dari situ saya disuruh oleh senior saya masih ingat yang menyuruh saya itu Kang Yudi, Teh Nung, Kang Firman. Yan, Pak, kamu pengarahan di depan orang. Bayangkan loh, yang ikut peserta itu bukan 100-200 loh di Kabupaten Tasikmalaya. Hampir 1000 yang ikut Pusdiklasar ketika tahun 2007. Makanya saya, gimana nih saya mau ngomong apa? Nah dari situ saya belajar sendiri. Kemudian berlanjutlah 2008, 9, 10. Nah mungkin bukan puncak karir ya, karena sedang berkarir sekarang. Saya belajar MC itu diajak oleh senior saya itu masuk ke PPI itu Purna Paskibraka Indonesia itu untuk belajar protokoler. Jadi di Kabupaten Tasikmalaya ketika ada pengukuhan Paskibraka itu saya yang menjadi MC untuk di acara hari keakrabannya atau waktu keakrabannya gitu. Saya MC langsung di depan Bapak Bupati Tasikmalaya. Waktu itu kalau tidak salah Bapak Haji UU Janul Ulum. Pak Haji UU. Ya, Pak Haji UU Bupatinya ya waktu itu ya. Betul. Nah, dari situ saya belajar. Nah, itu kan prosesnya lama tuh ya. Akhirnya saya juga belajar terus. Nah, barulah sekitar tahun 2014-15 itu ada yang ngajak. Nih ada yang nikah katanya. Bisa tuh jadi MC. Nah, saya bingung, kumaha hari MC di nikahan gitu nya, ku Sunda apa ku Indonesia gitu nya. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Sunda bisa, cuman saya bingung. Dan yang lucunya, Ariki, saya itu baca teks MC itu bener baca. Full script. Jadi terbuka nih ya. Gak apa-apa dia. Iya, jadi full script. Saya tidak keluar dari pikiran karena saya terbiasa mungkin seperti itu. Karena kalau keprotokolan itu kan memang kita sudah terkonsep, betul, sudah full script seperti itu tiap bagiannya. Jadi ketika ke dunia MC wedding juga cari aman saja, full script. Sama, saya juga pernah seperti itu. Ternyata sama sejarahnya ya. Nah dari situ barulah saya banyak belajar dan akhirnya singkat cerita saya menikah. Kemudian bikin WO dengan istri dan akhirnya istri saya langsung menobatkan Aupik. Langsung udah aja yang jadi MC. Nah dari situ udahlah saya harus banyak belajar. Nah dari situ saya berani untuk tidak pakai teks, tidak no script. Jadi kita cuman cukup nama ya ayah. Kita cukup nama, alamat udah beres. Nah dari situ pertama kali MC itu di Banjar. Ya itu sama itu ya yang pertama kali sejarah itu sama Aupik sama Ariki dan tentunya sama Pak Haji Pakel kalau tidak salah Pak Haji yang fotonya ya dan Haji Pakel. Muanya itu Teh Pupu kalau tidak salah Mahira Wedding. Nah itu pertama kali saya di Banjar loh teman-teman. Jadi wah terbayang nggak gimana nervousnya bertemu dengan Ariki yang udah lama meng-MC ya.
bertemu dengan Aupi yang sudah lama di entertain, aduh bingung saya juga. Nah dari situ banyak belajar akhirnya ya seperti saat ini. Dan alhamdulillah job saya bukan hanya di Banjar dan di Tasik juga sebagian ada. Kebetulan paling jauh ya ke Purwokerto, ke Majenang. Purwokerto, Majenang ya, lintas provinsi. Lintas tentunya. provinsi, alhamdulillah ya. Masyarakat Purwokerto, Majenang juga, Jawa Tengah ya berarti ya. Jawa Tengah. Salam hangat, semua sehat selalu. Nah itu mungkin sedikit saja. Jadi saya juga awal mulanya kalau bisa dibilang sejarah yang intinya itu belajar di organisasi tentunya. Ya, yang jadi dari PPI yang membawa Adian ke dunia public speaking, tentunya di MC ini awalnya dari organisasi. Pasti. Memang betul Adian. Terasa oleh saya, betul. Ketika kita dibesarkan dan aktif di organisasi, yang mana di organisasi itu nggak ada uangnya, ya betul kan? Betul sekali. Ada betul uangnya. sekali. Nah, dimanapun organisasi apapun, saya yakin kalau kita sudah orientasinya ke uang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dalam sebuah organisasi, ketika orientasi kita belajar dan belajar mencari pengalaman, insya Allah akan terbayarkan di kemudian hari. Terasa sekarang sedang dijalani. Makanya terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih hari sedikit. Ya, boleh yang membesar-besarkan Adian, boleh silakan. Yang pertama itu senior saya ada Kang Yudi, Kang Firman, Teh Enung, dan sahabat saya tercinta itu saya ketika di organisasi itu ada 3 sekawan. 3 sekawan. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Hilman Aminullah, PPI Kabupaten Tasikmalaya angkatan 2004, dan yang terakhir ini saya harus bilang sangat sedih karena beberapa tahun yang ke belakang itu bisa dibilang kita kehilangan karena beliau sudah meninggal. Itu ex Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Kang Galih Sutiana, sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya oleh pasti insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya siapa lagi kalau tidak ada sejarah saya dari kecil sampai sekarang, ibu saya tercinta, orang tua kita ya, Ibu Nenoh Sukainah. Saya sebutkan, saya bangga dengan mama, dengan ayah saya Aun Yusliana, luar biasa telah menjadikan saya seperti ini. Terima kasih Mah Pak. Banyak sekali sebenarnya yang harus saya sebutkan, tapi harus ditatahi karunya bisi kalah hilapnya, karunya kamu bisa nungguan orang nyanyi. Pokoknya tidak ada yang pokoknya tidak ada yang dilupakan lah dalam sejarahnya Adian. Siapapun itu yang telah turut serta andil bagian dalam membentuk menjadikan Adian seperti ini, pokoknya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua pokoknya lah. Amal ibadahnya bisa tergantikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai. Oke, nanti juga ada pengalaman menarik ini ya, yang tentunya saya dapat bisik-bisik dari Opik ya, ada pengalaman-pengalaman menarik dari Adian. Opik mah curang. Tapi sebelum ke pengalaman menarik, alangkah baiknya pemirsa, mari kita dengarkan kembali. Tadi udah ada satu tembang pembuka sebagai opening lagu, judulnya Ayah. Iya, Ayah. Persembahan dari Ebit GAD tentunya ya. Nah, sekarang untuk lagu yang kedua, katanya kita akan pindah genre ini. Wah, kacau. Kalau tadi ada di genre pop, luar biasa lagunya legenda dari Ebit GAD. Nah, sekarang kalau boleh tahu lagu kedua ini judulnya apa kira-kira? Jadi memang sebelum saya suka lagu pop, Ariki dulu memang sejarahnya saya suka lagu dangdut. Itu ya. Sampai jangan dulu dikupas tapi siap. Kita nyanyi dulu. Oke, pemirsa, kita saksikan bersama Dian Wardiansyah dengan judul lagu Gadis Malaysia. Gadis Malaysia. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan 10 jarimu
berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Nur Aziza, Nur Aziza, gadis Malaysia memakai kebaya panjang, berselendang sutra ungu, hatiku tergoda. Boleh, boleh, tak boleh wajah adikku pandang. Boleh, boleh, tak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Nur Azizah, jangan ragu, berikan kepadaku madu-madu asmara. Semakin ku pandang, semakin haus pula cintaku. Tutur sapa dan bahasa menyentuh telingaku, bagaikan serunai sadu. Jawaban cintamu seakan-akan ku tak percaya. Ku akan persembahkan sebuah rumah kecil berdinding bunga-bunga untuk kita berdua. Boleh, boleh, tak boleh wajah adikku pandang. Boleh, boleh, tak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Barusan kita dengarkan bersama sebuah tembang dangdut. Ini miliknya siapa, Dian, kalau boleh tahu? Dinyanyikan oleh 2 orang kalau tidak salah. 2 orang. Ada Yus Yunus sama Fazaldat dulu. Yus Yunus sama Fazaldat yang yang menyanyikannya mempunyai itu, lagu yang ini. mempopulerkannya. Gadis Malaysia, Malaysia. mempopulerkannya ya. Dan sekarang player kita, arranger kita adalah Taufik Sambas selaku owner dari Zupen Management. Betul, Kita betul. promosikan dulu sedikit Adian, barangkali Ya, silakan. warga masyarakat Kota Banjar ada yang memerlukan jasa di bidang entertain tentunya. Betul. Ada musik-musik pop Melayu tentunya, ada musik-musik dangdut juga, Iya. lagu Jawa, keroncong, Oh, religi, bahkan all genre mungkin ya. all genre ya. all genre. Pokoknya bisa semua ya Opik itu ya. Luar biasa. Kemarin juga ngisi ulang tahun bisa di Yang kemarin di Taikem. Oh, di Teh. Di Taikem Ya, lupa. ya. Teh Ikam, maaf ya, selamat ulang tahun. Buat bisa di sana ya. Teh Ikamnya tuh. Anaknya. Oh, kirain Teh Ikamnya. Teh Ikam, sorry ya. Pokoknya saya juga mandu acaranya Dian. Kudu juga budak letik we Oh pokoknya gitu? mah. Iya. Kebayang. Kebayang pokoknya.
Oke, terima kasih Adian, Ya, luar biasa sama-sama. suaranya. Nah ini, berbagi pengalaman yang menarik ini memang kalau menurut saya kewajiban. Saya bilangnya ini sebuah kewajiban bagi seorang MC Adian. Betul. Kita berbagi bertukar pikiran ya. Jadi MC itu memang harus punya keahlian lain. Di antaranya keahlian yang harus dimiliki oleh seorang MC adalah menyanyi. Iya. Iya, Oh, saya baru tahu nih. Nah, Baru tahu nih? Iya. baru tahu ya. Iya, nah itu Gimana? adalah salah satu kewajiban yang harus dimiliki seorang MC. Karena ketika memang kita sudah kehabisan kata-kata lagi, Betul. misalnya menyebutkan vendor sudah, geus sababaraha kali menyebutkan vendor. Terus mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan Betul. sudah. Sering, ya. Nah, kita dekati ke entertain di sana. Kita lebih berinteraksi lagi dengan tamu undangan, dengan keluarga, dengan Iya. kedua mempelai melalui lagu-lagu yang bisa kita persembahkan tentunya. Nah, Betul. itu menjadi nilai plus bagi seorang MC. Nah, Berarti ini saya MC plus. plus. Nah, ini saya baru mendengar Adian nyanyi dangdut Taufik luar biasa. Saya ngaku kalah pokoknya. Oh, Dangdut jangan, Adian. janganlah, jangan. Luar biasa. Pokoknya tadi dari rawanya juga wah luar biasa pokoknya. Abi Alim teu sanggup sih nyanyi gadis Malaysia ya. Oke. Nah, ini ceritanya bagaimana bisa ini masuk ke pengalaman yang menarik ya. Betul. Saya baru dapat bocoran dari Aopik ini. Adian Manda Tina nyanyi dangdut mimintin apa Riki. Nah, boleh sekarang dong disampaikan kepada Ya. pemirsa di Ya, rumah. terima kasih Ariki. Aduh, ya Allah, akhirnya jadi terbongkar sudah. Wah, terkuak sudah. Jeng. Doa tuh musik tegang. Ya, jadi sejarahnya gini ya, mungkin awal-awal itu memang saya dulu ketika umur SMA itu suka dangdut. Terutama ketika saya lihat TV di TPI kalau tidak salah ya, maaf saya menyebutkan TV-nya karena ada lomba kontes dangdut TPI dulu. Kontes dangdut Indonesia TPI ya, lupa lagi Aopik. KDI. KDI 1 KDI itu. yang pertama dulu Ya, ya. yang juaranya itu Teh Siti kan, Anasar sama Saparudin tuh lupa lagi saya, Saparudin ya. Itu dari situ. Jadi kebetulan ketika waktu-waktu di MTS saya dulu di SMP itu di kelas dulu kan di Singaparna itu usum dorban sama tagoni. Dorban itu apa? Dorban itu musik kayak pakai organ, pakai kohol, pakai beduk. Jadi ciri khasnya itu beduk. Namanya dorban. Dorban namanya. Kalau di sini ada dog gitu ya. Kayaknya seperti itu deh. Mungkin mirip-mirip seperti itu. Dorban namanya. Jadi Nah, tradisi Ya, sana. lagu-lagunya lagu-lagu dangdut semua, terutama lagu-lagu dari albumnya Ashraf kayak Oh dia. Nah, yang itu terus. Nah, waktu SMP saya sering nyanyi itu lagu Sarmila. Dulu Sarmila. Sarmila itu. Oh Sarmila. Oh, ada dua ya. Oh Sarmila. Nah, yang itu. Jadi waktu SMP dari situ lihat TV saya suka dan kebetulan sekali kakak saya tercinta, teteh saya tercinta Teh Eis Sumiati Sanis yang sekarang di Bandung dulu ikutan KDI 1. Ikut audisi KDI 1 di Bandung dan ya mungkin miliknya kurang. belum nasibnya Belum ya. belum Terus nasibnya. Adian sendiri pernah nggak ikut audisi apa Nah, kalau gitu? saya juga pernah ikut audisi di Tasik ya. Cuman ya untuk lolos ke tahap selanjutnya yang tinggi waktu itu berbentrokan dengan acara. Jadi saya tidak berlanjut Jadi tidak berlanjut ke acara selanjutnya. Udah lolos di Tasik. Saya di kabupaten di kota udah lolos dan ya mungkin ya karena saya lebih memilih organisasi itu yang Purna Paskibraka Indonesia akhirnya ya pokoknya luar biasa pengalaman saya. Jadi ambil hikmahnya saja nggak apa-apa lah. Ya penting Jadi sudah juga mencoba gitu. beraudisi ya. Namun Sudah mencoba. kesini saya sering ikut lomba di kayak di pasar swalayan toko swalayan Yeah. di pasar ya. Dan terakhir lomba itu saya terakhir lomba di Jogja di Banjar. Jogja Banjar. Di Jogja Banjar dan MC-nya Nanam sama Silpa. Iya. Jadi itu pertama kali saya ketemu sama Nanam sama Silpa Gara-gara Di situ. lomba itu. Gara-gara lomba dan kebetulan alhamdulillah saya juara kedua. Juara kedua. Juara kedua Sekota Banjar. Sekota Ya, Banjar, itu gak di apa-apa. Jogja dan yang saya nyanyikan ini karena saya melihat saingan banyak yang lagu dangdut Taufik. Tadinya saya mau nyanyi lagu Stinky yang mungkinkah kita kan selalu yang itu, tapi setelah saya berpikir ulang karena bebas lagunya
sama jurinya juga dibebasin, akhirnya saya banting setir, udahlah lagu dangdut. Itu banting setirnya ngedadak di situ. Ngedadak di situ. Ngedadak, Udah luar biasa. yang saya bawakan yang barusan saya nyanyikan. Gadis Malaysia. Gadis Malaysia. Oke, luar Ya. biasa sekali ya. Itu mungkin sejarahnya terinspirasi dari TPI, KDI, terutama kalau saya harus jujur, saya ngefans banget sama Nasar sama Aan KDI Nasar dulu. Sungkar sama Aan Aan KDI. KDI ya. kemudian Oke, terutama kalau favorit saya di rumah penyanyi ya kakak saya Teh Eis. Iya. Kalau perlu di ini video call bisa nggak live? Sama Teh Eis sehat selalu ya, sama adik di Oke. Bandung. Dan salam juga sama kakak saya ternyata yang jauh di Mato. Di mana itu jauh? Di Batam. Di Batam. Di Batam. Oke. Nah, yang kakak yang saya tertua itu beliau juga Oke, sering semula. nanti link YouTube-nya bisa dikirimkan ke Ya, Batam ya. nah sudah itu. Teh mereka. Desi, Bang Iip, Aangga, Oke, salam jadi semuanya. seperti itu ya pengalaman menariknya Ya, Opik, luar biasa jadi- sekali. Jadi pengalaman dari Adian itu yang sangat menariknya yang membawa ke dunia MC ya. Mudah-mudahan talent dalam nyanyinya selalu ditingkatkan dan Amin. ditingkatkan kembali. Amin, amin, Oke, yang amin. terakhir ini Adian, yang terakhir bagaimana? karena memang kita sudah terbatas Ya, betul. waktu. Aopik juga mau ada meeting katanya. Oh, Ada luar biasa meeting, nih. Adian juga Sibuk. kebetulan ada meeting vendor ya buat Insya besok. Allah, insya Allah. Buat besok di situ Mustika Ya, insya lancar. Allah. Saya juga kebetulan bagian ngasuh kalau sore ya. Oke, yang terakhir saya minta pesan dan kesan kepada pemirsa yang melihat kita di sini baik di live Instagram ataupun yang nanti akan disiarkan di channel YouTube-nya Opik, silakan. Baik, teman-teman masyarakat Kota Banjar, kita Banjar, terutama seluruh yang ada di Indonesia, kalau yang menonton ini, terutama yang khususan saya Priangan Timur, jangan pernah menyerah apa yang sedang kalian lakukan. Kalaupun gagal itu merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda. Namun saya ingatkan, selalu kalau ingin hidup tenang, jangan selalu mengurusi urusan orang lain. Dan yang kedua, selalu berbaik sangka, husnudon terhadap orang lain. Karena manusia hanya bisa berprasangka. Cuman itu. Oke, luar biasa sekali, mudah-mudahan dapat menginspirasi untuk Iya, kita semua, betul. juga rekan-rekan kita Banjar tentunya khususnya dan umumnya seluruh pemirsa yang ada di Iya. Indonesia ya tentunya yang melihat siaran kita. Oke, mari kita dengarkan bersama, ini ada lagu terakhir atau persembahan terakhir dari Adian Wardian untuk menutup jumpa kita pada sore hari ini. Silakan. Masih nada poho dia mai. Kau bagaikan rahwana menculik Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda, dia istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Ayah bundanya pun tak tahu kemana, oh rimbanya. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu.
kekasih pertama, sengaja datang melarikan dia. Penjahat cinta bertopengkan dewa, sungguh pengecut kau bersandiwara. Akan ku rebut dari tangannya, karena dia resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Dendam seorang kekasih pertama, sengaja datang melarikan dia. Penjahat cinta bertopengkan dewa, sungguh pengecut kau bersandiwara. Akan ku rebut dari tangannya, karena dia resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Luar biasa sekali. Yang lagu yang menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kirain tadi mau lagu pop untuk ditutupnya, ternyata dangdut kembali ya. Nostalgia. Nostalgia. Karena kemarin mumpung kan kita ada di studio ini ya. Betul. Mumpung kita ada di studionya karena Zupen. kemarin Ariki kan fokus di pop. Iya. Kayaknya kemarin. pemirsa ada yang pengen goyang-goyang gitu ya. goyang-goyang, terutama Nanam juga. karena memang musik dangdut itu masih Ya. digemari sekali ya Dian ya. Betul, Oleh betul masyarakat sekali. itu paling digemari ya. Pasti. Kalau konsepnya pop pasti we aya nu ukeun lagu dangdut mah. Pasti Ya. pasti di Oke mana-mana. baik Kak Dian Wardiansa. Dian, betul sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio Siap, sama-sama. Zupen Management. Kita Sama-sama. doakan selalu mudah-mudahan karirnya Adian di bidang MC terus melejit tentunya, terus meroket tentunya, job-jobnya juga semakin Amin banyak. ya Allah ya Rabbal Alamin. ya Ariki Rabbal juga Alamin. sama Amin. terus sukses makin tinggi biar saya minta ilmunya nanti. Siap. Nanti insya Allah saya juga ingin berbagi ilmu. Kita pengen Siap. sharing season lah sama Adian, Betul. sama Nanam juga Insya Allah, rekan-rekan yang insya lain. Insya Allah saya tidak akan pelit lah untuk Oh, hal pasti keilmuan harus. ya. Karena amalkanlah walau sedikit. Walau sedikit saja. Ya, seperti itu. Siap. Oke sekali lagi terima kasih Adian. Sama-sama, A. Mudah-mudahan Sehat kita selalu bisa semua. bertemu di Ya. lain waktu dan Amin. kesempatan Amin ya Allah, tentunya ya Rabbal Alamin. kepada seluruh pemirsa yang ada di channelnya Zupen Management. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemilik dari studio Zupen Management, juga kepada Taufik Sambas SIP beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran Amin. dalam usahanya, Amin ya dan Allah. rezeki yang melimpah serta umur panjang. Amin. Baik, akhirnya kita harus pamit dan undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup bersama Adian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.